Pria itu memasuki bilik telepon merah tanpa menyadari bahwa pintu besi di belakangnya berwarna kuning mengkilap. Ia memasukkan koin untuk menelepon, tetapi teleponnya rusak dan tidak mau terhubung. Kesal karena kehilangan $1, ia menyadari hal yang benar-benar menakutkan baru saja mulai. Saat mencoba keluar, ia mendapati pintu besi itu tidak mau terbuka. Bingung, ia mengira itu semacam lelucon, menjebaknya sementara. Matahari sangat terik, panasnya yang menyengat membuatnya semakin kesal. Untungnya, 2 orang komuter lewat. Pria itu segera mengetuk kaca, memohon bantuan. Mereka datang. Suaranya tidak terdengar melalui kaca, tetapi isyaratnya membantu mereka mengerti. Mereka menarik pintu dengan keras dari luar, sementara pria itu mendorong dengan keras dari dalam, mencoba membukanya bersama-sama. Tetapi setelah beberapa saat, pintu besi itu tetap tidak responsif. Pria itu kemudian menyadari bahwa perilaku aneh mereka telah menarik banyak orang yang menonton. Kedua orang di luar melirik jam tangan mereka. Mereka harus pergi sementara karena mereka perlu pergi bekerja. Pria itu, yang masih relatif optimis, tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Hanya sebentar saja. Semakin banyak orang berkumpul. Para pekerja yang sedang dalam perjalanan mengantarkan barang berhenti, dan Bailing yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja juga berhenti. Mereka semua ingin melihat pemandangan menarik ini, yang menarik perhatian seorang pria kuat. Setelah mengamati kotak telepon sebentar, pria kuat itu memutuskan untuk mencoba membuka pintu kaca. Dia sangat kuat, tetapi bahkan dengan seluruh kekuatannya, setelah mematahkan kenop pintu, dia tetap tidak bisa membukanya. Kerumunan di sekitarnya menertawakan penampilannya yang lucu, bahkan pria yang terjebak itu pun terkekeh. Pria kuat itu ingin membuktikan dirinya, jadi dia mulai mempercepat langkahnya, berniat untuk menghancurkan kaca dengan tubuhnya. Pria itu mengira dia akan berhasil, tetapi pria kuat itu mencoba beberapa kali tanpa hasil. Tawa semakin keras terdengar dari kerumunan, dan akhirnya dia pergi dengan lesu, jelas kekuatannya telah habis. Itu membutuhkan keahlian. Seorang tukang reparasi berpengalaman tiba dan dengan hati-hati memeriksa pintu, hanya untuk menemukan bahwa satu sekrup hilang. Dia bingung. Akhirnya, ia menemukan celah dan mencoba membukanya dengan obeng, tetapi celah itu terlalu kecil. Ia mencoba membuka celah bagian atas, tetapi itu juga sia-sia. Tukang reparasi itu bingung. Untuk membuktikan keahliannya, tukang reparasi itu memasang kembali kenop pintu yang telah dirusak oleh pria kuat itu. Karena tahu ia pernah mengalami hal serupa, pria itu tidak menyalahkannya. Saat itu, pria itu menyadari bahwa semakin banyak orang berkumpul, sebuah komunitas kecil terbentuk. Ada seorang tukang sepatu yang mencari uang, seorang penjual balon, dan beberapa anak nakal yang mencoba mencuri makanan. Tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pria itu berjongkok untuk beristirahat dalam keputusasaan. Kemudian ia mendengar suara mobil pemadam kebakaran di kejauhan. Seseorang telah menghubungi pemadam kebakaran. Pria itu langsung bersemangat. Para petugas pemadam kebakaran bertanya singkat. Setelah menilai situasi dan meminta petugas polisi untuk menggeledah area bilik telepon, pemadam kebakaran dengan cepat menyusun rencana. Mereka memasang tangga untuk memecahkan kaca dari atas. Pria itu ketakutan. Pecahan kaca mungkin akan mengenai kepalanya. Tepat ketika para petugas pemadam kebakaran hendak memulai, seseorang di kejauhan berteriak agar mereka berhenti. Dalang dari rencana ini muncul, mengenakan seragam hijau, mengaku sebagai karyawan perusahaan bilik telepon, mengatakan bahwa mereka perlu mengembalikan bilik telepon yang rusak ke perusahaan untuk diperbaiki. Pria itu bingung, mengapa dia diselamatkan dan apa yang sedang terjadi. Dia ingin menghentikan semuanya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Akhirnya, pria itu dibawa pergi. Penonton dengan riang berkata, "Jangan khawatir, mereka akan mengeluarkanmu." Ditenangkan oleh kerumunan, pria itu agak tenang. Pada saat itu, dia belum menyadari keseriusan situasinya. Selama dia bisa keluar, sedikit keterlambatan tidak akan menjadi masalah. Namun dia merasa agak malu ketika pejalan kaki melihatnya. Mobil itu melaju semakin jauh, perlahan meninggalkan kota. Saat mobil berhenti di lampu lalu lintas, sebuah upacara pemakaman sedang diadakan. Dekat sana, jenazah ditempatkan di peti mati transparan. Situasinya mirip dengan situasi pria itu. Ia juga terjebak di dalam bilik telepon merah. Akhirnya di lampu lalu lintas berikutnya, pria itu menyadari ada yang salah. Ia melihat orang lain terjebak di bilik telepon yang sama. Hanya mereka yang memahami penderitaan satu sama lain pada saat itu. Sungguh kebetulan. Pria itu akhirnya menyadari itu adalah konspirasi. Dia dengan putus asa menggedor jendela, mencoba meminta pengemudi untuk membiarkannya keluar. Ketika pengemudi mengabaikannya, dia dengan panik memohon bantuan kepada pejalan kaki. Tetapi karena suaranya tidak terdengar, pejalan kaki mengira dia menyapa mereka dan merespon dengan gembira. Tetapi pria itu, lapar dan lelah, tidak memiliki kekuatan lagi. Dia berbaring dalam keputusasaan. Pria itu melaju semakin jauh, mencapai pinggiran kota yang hampir tidak berpenghuni. Mengingat kejadian pagi itu, dia tidak mengerti apa yang telah ia lakukan salah. Tepat saat itu, sebuah helikopter militer muncul di atas. Pria itu menggunakan sisa kekuatannya untuk meminta bantuan. Tetapi meskipun melihat teriakannya yang panik, helikopter itu langsung terbang pergi. Ternyata helikopter itu hanya datang untuk memandu mobil. Bahkan helikopter militer pun bisa dipanggil. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia dibawa pergi? Orang-orang biasa, dipandu oleh helikopter, tiba jauh di pegunungan. Di ujung jalan, sebuah terowongan muncul, dan mobil itu masuk. Lampu-lampu yang berkelap-kelip membuat semuanya tampak lebih menakutkan. Di sana, sekelompok orang sedang merakit bilik telepon yang tidak tembus pandang, yang kemudian akan dibawa keluar. Setiap bilik telepon mewakili satu manusia yang akan dipenjara. Akhirnya, mobil itu berhenti, dan pria itu sampai ke tujuannya. Dia menatap langit dengan ketakutan. Sebuah kren dereng perlahan menurunkan cangkir hisap, lalu mengangkat pria dan bilik telepon ke atas sabuk pengantar. Saat sabuk pengantar bergerak, melanjutkan perjalanan, pria itu akhirnya mencapai keputusasaan yang mendalam. Di hadapannya, ada orang-orang seperti dia, terjebak. Nasibnya telah ditentukan. Semua ditakdirkan untuk binasa dalam keputusasaan. Di luar, staf memasang kembali bilik telepon. Apakah ada orang yang akan masuk dalam daftar kali ini? Apakah orang-orang akan menemukan masalahnya? Film itu berakhir di sana.
Mengapa membuat bilik telepon seperti itu? Mengapa membiarkan orang mati dalam keputusasaan? Apa yang ingin diungkapkan Yintian? Mungkin bahkan sang sutradara pun tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Dia hanya menyajikan sebuah cerita. Namun film ini memiliki premis yang sangat jelas. Seorang pria terjebak di dalam bilik telepon. Suaranya tidak dapat terdengar. Ini berarti bahwa ketika dia mencoba meminta bantuan, orang-orang di jalan tidak mengerti. Ketika dia tidak ingin dibawa pergi, tidak ada yang mendengarnya. Ketika seseorang tidak dapat berbicara, tentu saja tidak ada yang dapat memahami atau membantunya. Penonton hanya menyaksikan sebuah sandiwara. Satu-satunya yang memahami situasi pria itu adalah pria lain yang ia temui di jalan. Seseorang yang berada dalam keadaan yang sama. Film ini memiliki banyak aspek menarik lainnya. Itu tergantung bagaimana Anda menafsirkannya.